Nah, setelah kita mengenal banyak sekali manfaat air, ternyata air juga bisa berbahaya loh. Bahayanya apa saja ya? Nah, sekarang kita akan coba cari tahu bahaya-bahaya air itu seperti apa. Nah, bahaya air yang pertama, jika ada air tumpah di lantai, namun tidak segera dibersihkan atau dipel, maka kita bisa jatuh terpeleset karena lantai menjadi licin. Nah, terus bahaya yang kedua, kalau anak minum air terlalu banyak, maka akan menyebabkan perut menjadi kembung. Nah, bahaya yang ketiga, pernah anak-anak berenang? Kalau anak-anak berenang harus bersama orang tua, karena jika anak belum pandai berenang, maka anak-anak bisa tenggelam. Oleh sebab itu, anak-anak berenangnya pakai alat pengaman yang biasa disebut dengan pelampung. Bahaya selanjutnya, jika anak-anak membuang sampah di saluran air. Ketika hujan turun dengan derasnya, maka akan mengakibatkan banjir. Nah, bahaya selanjutnya adalah bencana terbesar yang pernah kita hadapi, yaitu tsunami, yaitu gelombang air laut yang sangat tinggi yang disebabkan oleh pergeseran permukaan bumi. Tsunami ini sangat berbahaya karena bisa melumpuhkan suatu daerah tertentu. Nah, bahaya yang terakhir yaitu jika kita kekurangan air, terutama air bersih, karena di negara kita masih banyak yang dilanda kekeringan. Jadi anak-anak harus bisa menghemat air dengan cara mematikan keran air jika air sudah penuh dan menggunakan air secara cukup, karena setetes air sangatlah berharga. Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Cerdas? Ceria? Iya. Tadi anak-anak sudah menyaksikan video pembelajaran tentang bahaya air ya. Selain air itu mempunyai manfaat, juga bisa berbahaya. Nah, sekarang ibu guru akan mengajak anak-anak untuk melakukan percobaan apakah benda itu bisa tenggelam atau terapung. Nah, yang perlu anak-anak siapkan adalah wadah yang berisi air, boleh baskom atau ember. Kemudian anak-anak mencari benda-benda yang ada di sekeliling rumah kalian. Ya, nanti anak-anak coba apakah benda itu nantinya akan terapung atau tenggelam. Nah, di sini Bu Guru sudah ada beberapa benda seperti sendok plastik, paku, jepit rambut, uang logam, dan pensil. Nah, sekarang kita coba apakah benda-benda ini nanti bisa terapung atau tenggelam. Nah, sekarang yang pertama Ibu Guru akan memasukkan uang logam. Apakah uang logam ini terapung atau tenggelam? Wah, ternyata tenggelam. Kemudian Ibu Guru ada pensil, dia terapung atau tenggelam? Wah, dia terapung. Kemudian paku, terapung atau tenggelam? Ya, dia tenggelam. Kemudian jepit rambut, ternyata tenggelam juga. Dan yang terakhir, sendok plastik. Ternyata sendok plastik bisa mengapung. Nah, kenapa ya ada yang benda bisa terapung atau tenggelam? Nah, anak-anak tadi sudah melihat ya benda-benda apa saja yang bisa terapung ataupun tenggelam. Sekarang, kenapa benda itu bisa terapung atau tenggelam?
Nah, Ibu kasih contoh uang logam ini dengan pensil. Padahal uang logam ini kecil, sedangkan pensil berukuran besar. Tapi kenapa ya uang logam ini tenggelam dan pensil ini mengapung? Karena berat logam ini lebih berat daripada berat air, sedangkan berat pensil yang terbuat dari kayu beratnya lebih ringan daripada air. Itulah sebabnya ada benda yang bisa tenggelam dan bisa terapung. Nah, anak-anak tugasnya anak-anak mencari 2 buah benda yang bisa tenggelam dan bisa terapung. Benda apa saja yang ada di rumah? Ya, silakan mencoba. Terima kasih. Om Santi 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 Om.